teh? Ada kan batu gede ya Cengkuk. Tugu. Batu nah Tugu gede. batu tugu gede Cengkuk di Sulawesi Selatan. Ngapain apa ini? Naik nanti Palabuhan ya, Pelabuhan Ratu, naik ke arah utara, motong di lereng laut Halimun itu ya. Iya. Halimun. Kumaha situs Batu Cengkuk teh dongengna? Megalitik. Jadi tinggal megalitik. Jadi kemungkinan bukan dalam satu periode bisa berlapis-lapis. Jadi periode megalitik kemudian disusul dengan peradaban berikutnya. Nah, kita akan menuju ke sana melihat dari sisinya, sisi dari bentuknya, bentuknya berupa akan Nah, ini membentuk Pak, gitu. Oh, membentuk. untuk puncak bukit. Ada apa di samping? Nah, tenang. Iya, tadi itu kali kencang. Itu asal itu orang manusia gitu. Jadi di mana tempat pertama lamun ilmu sarama nu ditulis dina kitab Kangjeng Nabi Adam pan teka carita Kangjeng Nabi Adam di Bogor atau di Jakarta di Sukabumi teka carita turuna gitu. Nanti aku orang-orang arkeolog dicari di mana titiknya gitu. Titik secara agama naon gitu zaman megalitik dengan sayangna teu bisa nyimpulkeun. Pak upami ieu sareng gelar alam ayeuna kumaha ta ayeuna pancakakina perkawis kampung adatna gitulah Kampung adat nenek moyangna emang itu anggaplah incu putuna gitu. Incu putuna gelar alam masih kena nginduk ya gelar alam. tapi kantos di dia kita atau napi kumaha bah Teu kantor dia. Nak pome bade ka situs Cengkuk kedah diikat Pak. eta mah tos etika na we Bapak we no keong. Ayeuna melaju ke situs Cengkuk. Sama Abah Jaya, Pak Bahtiar dan Habib Deni. Mang Deni disapa. Nah, ini posisi sekarang itu ada menuju ke situs megalitik Batu Gede Cengkuk ya di daerah Sukabumi bagian selatan. Jadi ini jalur yang melalui dari rumah Abah tadi ya, Abah Jaya, kemudian dilanjut melalui perkebunan cengkeh, kemudian dilanjut mengikuti perkebunan, nanti berakhirnya itu di situs megalitik. Jadi jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo lah dari jalan utama atau desa utama menuju ke situs. Oh, bisa pakai motor Honda Win kan dia bisa. Nah, saat ini saya lagi menuruni jalan setapak melalui perkebunan warga menuju situs Batu Gede Cengkuk. Jadi ini salah satu kawasan megalitik yang menurut keterangan Abah Jaya itu memang sudah ada sejak megalitik. Dan kemudian para arkeologi juga sudah menduga bahwa ini adalah budaya berlapis. Jadi bukan dalam satu tingkatan budaya, tapi budaya-budaya yang diteruskan dengan menggunakan lokasi yang sama, kemudian dengan bentuk yang sama, dan termasuk sistem kepercayaan yang sama, barangkali seperti itu. Nah, Cengkuknya ya. Situs Tugu Gede Cengkuk. Nah, ini dari sisi topografi, jadi kita itu ada di lereng perbukitan. Jadi kalau tadi kita dari atas rumah Abah Jaya, kemudian kita turun sekitar 300 meter, kemudian nanti kita akan masuk dalam satu kawasan kompleks, namanya adalah situs Tugu Gede Cengkuk. Dan ini sudah menjadi situs ya, kemudian menjadi satu geosite yang ada dalam kawasan pengelolaannya Geopark UNESCO Global Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu.
Dan inilah salah satu situs menjadi unggulannya. Situs Batu Cengkuk. Dan Hirna. Jantan Om, ya teh secara geomorfologi nate Om, selalu yang saya pelajari dari kampung itu apa adat gelar alam, yang awal-awalnya itu selalu di bekas gunung api yang di tapal kuda. Gunung api tapal kuda berarti bagian atas dia. Nah di sini, jadi yang bentuknya tapal kuda begini, kampung adat di sini. Oh di lembahnya gitu. Di lembahnya. Jadi ada dua hal yang sangat penting. Satu, sumber daya air berlimpah. Ya. Yang kedua, dia tidak diketahui oleh orang luar. Oh, iya. Jadi strategi pertahanannya bagus banget. Karena harus survive kan mereka dari serangan musuh, dari apa. Jadi untuk mempertahankan hidupnya mereka tinggal di ini nih. Topografinya lingkur kan Seperti singkup gitulah di tengah-tengahnya. Jadi itu arahnya. Sami iya ya. Ya mah sahur orang arek kilometer mah kok otak nacan tani teh arek nyen arca, arek nyen candi. Namun otak nacan tani dan sampurna. Arca bikin arca belum sempurna. Ya. Sekarang saya bersama Abah Jaya di situs Batu Cengkuk, situs Batu Gede Cengkuk yang ada di Cengkuk di Sukabumi Selatan. Bah, ini di belakang saya ini ada satu batu tegaknya disebut menhir. Nah, ini kira-kira apa Bah fungsi budayanya Bah? Itu fungsinya peradaban Sunda kuno pada abad sebelum Masehi itu tempat pemujaan. Pemujaan karoh nenek moyang gitu. Dikarenakan apa? Maaf ngulas sejarah sedikit gitu ya. Dikarenakan zaman dulu nggak ada mati, namanya mati, itu namanya moksa. Itu anggap batu tempat pamoksaan. Setelah batu tempat pamoksaan disusul generasi ke generasi untuk pemujaan karoh nenek moyang. Gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Ya. Nah kalau saat ini kira-kira apa Bah fungsinya Bah di kondisi saat sekarang di zaman modern ini? Zaman sekarang di masyarakat. Gitu. Zaman sekarang udah ditinggal namanya peninggalan. Peninggalan itu sisa zaman dulu gitu. Tapi jangan dihilangkan gitu, jangan diruksak, jangan dihilangkan dikarenakan bukan apa-apa, bukan memuja zaman sekarang. Zaman dulu itu pemujaan, tapi zaman sekarang itu berganti lah, berganti zaman. Kalau jarah kan sekarang jarah kubur, terkecuali orang-orang tertentu ke sini itu butuh itu mau komunikasi sama para leluhur, memang banyak. Mentakan ada para wisata, dibuka para wisata, wisata untuk umum, wisata untuk religi. Pak, untuk satu kawasan ini luasnya berapa hektar Pak yang sudah diamankan oleh negara Pak? Itu cagar budaya. Ya. Sampai sekarang itu sebetulnya belum, cuman itu di dalam penelitian itu cuman zona intinya cuma 2 hektar. 2 hektar zona inti yang bisa dihasilkan gitu Pak ya, sampai ke arah sana Pak ya. Iya. Ya, tinggalannya apa aja Pak selain megalitik ini Pak? Peninggalannya sisa megalitik itu bak pamandian itu ada di bawah. Di bawah pemandian, batu dako. Batu dako namanya kalau zaman orang tua zaman dulu itu batu lumpang. Batu lumpang. Batu lumpang ada itu. Halunya ada. Tempat musyawarahnya di bawah ada. Terus dari sisanya itu keramik, gerabah-gerabah itu ada. Patung ada. Orang-orang Nasrani menuia gitu. Gereja lah. Sip, hiji apa tadi Bah? Hiji 2 tadi.
Pomnya ditata di itu, Pak. Ente namun anu galetak dikumpulkan gitu power leungit. Ya bentukan-bentukan gitu juga menarik, Pak. Seperti itu kursi, saya memang gitunya, Pak. Gitu sih asalnya. Ini menurut si Abah Jaya, jadi ini adalah batu-batu yang memang dikumpulkan. Tujuannya adalah agar tidak tercerai. Tapi kalau dilihat dari bentuk, ya menarik ya. Jadi apakah dibentuk buatan manusia atau alami. Jadi kalau misalnya ini adalah bentuk dibikin oleh manusia, dalam bentuk tubuh ya, tubuh manusia biasanya sangat sederhana, ada kepala, ada badan. Nah bisa jadi kalau bentuk-bentuk seperti ini sudah lapuk, jadi bentuknya sudah sedikit hilang. Tapi kalau sekilas sih terlihat ya ada bentukan-bentukan yang memang mirip dengan tubuh manusia seperti ini. Jadi kalau dari budaya lama terlihat bahwa jenis patan, bentuk patan, kemudian hasil patan juga masih kasar. Digunakan itu budaya-budaya awal yang ada di sebaran di Darat Cengkuk ini. Lumpang. Nah ini batu lumpang. Jadi ini bisa jadi ini dibikin manusia ya. Jadi bikinan buatan manusia. Jadi menandakan bahwa ini bentuknya bukan alami lah. Nah, beda ya bentuk alami dengan bentukan dibikin oleh manusia. Depan saya ini ada batu yang jelas buatan manusia karena sudah membentuk seperti bak atau seperti lumpang teh naon bahasa Sundana teh. Peradaban yang mirip dengan di Gunung Padang. Batu-batu yang tersusun di sini sudah ribuan tahun oleh para karuhun orang Sunda ribuan tahun lalu. Itu batu naon, Bah? Batu lulumpang. Batu lulumpang. Lamun bahasa arkeolog mah batu dakon. Batu dakon. Baru dah kayak nama batu congklak. Coklat. Menurut pendapat para ahli fungsinya kapungur nggak naon ya, Bah? Fungsinya para ahli tempat numuk obat tradisional. Seorang tabib gitu. Para tabib numuk obat-obatan tradisional. Karena ayat cayan jadi terlihat fungsinya. Aya nama masyarakat adat diganti karena kayu lesung ngaranna. Ya, ya. Kebon ieu sabagian anak tanah warga garapan warga lain tanah. Tanahna tanah negara cuman digarap warga. Tolong hoyong dibebaskeun. Da tebengkalai ieu situs barantakan. Juru priharana khawatir gitu. Jojong anu bebersih, jojong anu ngaruksak teh lain kuna naon gitunya. Di sawahan gitu. Situ percanten nyala kami keresa bapak ancurub ke jero lantai batu paling tanah nata serpi di handapna teh lantai batu. Mantakan Ibu Sudarti kepala arkeologi almarhumnya tos pupus nama Ibu Sudarti. Nah hoyong muka teh ngecek di dia ngan bingung dari sawahan gitu. Jadi ya mah ditinggal karuhun, ya mahnya bajamatan ditinggal karuhun. Oh jembatan dia nya. Nah, ini tetecian ya. Batu-batu disusun memang dari ribuan tahun yang lalu. Selanjutnya adalah batu-batu datar ini yang di dalam arkeologi disebut dengan batu dolmen. Fungsinya apa dolmen itu? Untuk menyimpan sesaji oleh para karun kita. Ada banyak dolmen di sini, batu-batu datar yang seperti meja buat altar kepada tempat persembahan. Juga ada batu-batu yang berdiri seperti batu nisan. Ini kita lanjutkan lagi. Kalau zaman dulu abad sebelum Masehi menyusahkan yang hidup sama keluarga teh komunikasi dulu itu ya, itu musyawarah dulu. Bahasanya besok aing arek balik bahasana. Lain arek maot. Ya. Balik. Isukan aing arek balik, nitipkeun ieu lamun boga katitipan teh mah kitu nitipkeun. Tah, setelah gitu mandi di dinya. Setelah mandi di dinya naik ka luhur karena batu tugu gede itu nya. Les bete aya gitu. Satu teras, dua teras,
tiga teras sampai dasar. 1, 2, 3 iya kata Wista iya. Namun di Pangguyangan 7 Pangguyangan mana bah? di Genter Bumi. Jadi fungsi nah itu punden di Berunak itu kanggo tempat ngariung ya, Mohon tempat ngariung. tempat sawalanya. Para tokoh-tokoh nak gitu. Pak Semedi. Gila harita dugi kadinya. Ya. Muka dia ngumpul. Hari ini bentuk-bentuknya juga makam kia kumaha Pak? Juga padung ya. Sanes makamnya. Terus berantakan. Ini adalah kubur batu atau sarkofagus. Dulu. Jadi versi Abah Jaya mah ini tuh sebagai tempat mandinya, Bah. Mandi. Bukan sebagai peti kubur, sarkofagus. Bukan. Tapi kalau ini mah udah rapi Pak ya pembuatannya ya. Sebagai bak gitu lah. Berarti kan lebih Mungkin bak. kita beda pendapat antara Arkeolog dengan Bajaya. Bah Jaya. Entos argumen entos sama orang-orang arkeolog. Jadi makanya kenapa ada di tempat air karena buat memandikan ya. Dan ada tempat duduk itunya, Bah. Ya. Kursi 2. Gimana? Itu. Tempat duduk itu menyaksiin gitu. Namun bahasa kata mah. Nah, seninya nu mandinya. Mandi. Nyaksian. Maca mandra na gitu. Jampean. Nyaksian gitu. Namun ada nama abdas lah. Ini beberapa menhir kecil. Dan ini menhir yang paling besar ada Pak Bahtiar dan Bah Jaya.